Apa nih, connecting to learning. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, di sini terlihat banyak teman-teman yang baru juga ya, yang baru bergabung di Real. Jadi mungkin aku sedikit akan kasih introduction bentar. Eh, Perkenalkan teman-teman semua, saya namanya Ray ya, sudah terlihat di screen. Saya adalah salah satu pemimpin di Real ini bersama dengan Kevin juga. Dan di Real ini juga kita fokus untuk melayani misi pemberitaan Injil yang pastinya kita juga berdasar dari Gereja Reveal. Jadi Gereja Reveal itu apa? Gereja Reveal itu kita masih kita masih gereja baru. Kita merintis bareng-bareng sama rekan-rekan di Real di sini. Kita tuh lokasinya ada di daerah Beleza Permata Hijau, Jakarta Selatan gitu ya. Setiap minggu jam 2 siang kita ibadah gitu. Nah, jadi itu base kita ngumpul di situ dan kebetulan di setiap 2 minggu sekali ibadah real itu diadain gitu. Dan memang kebetulan hari ini kita akan ada sesi topikal. Nah, sesi topikal ini pastinya juga ya dari yang teman-teman udah ngeliat ya, topiknya bicara tentang beda tapi sama gitu. Nah, memang banyak banyak banget tema-tema yang diangkat tahun ini itu memang sangat amat relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena memang tema tahunan yang kita angkat untuk real tahun ini adalah tentang bagaimana caranya kita tetap berfondasikan Alkitab ya sebagai pegangan, bagaimana kita bisa tetap biblical, namun at the same time kita bisa mengintegrasikan gitu ya. Jadi mungkin bahasa sehari-harinya gimana caranya kita make sense firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita sehari-hari gitu. Dan pada hari ini, ngomongin beda tapi sama, mungkin teman-teman sempat menimbang-nimbang, kira-kira ini ngomongin apa ya, gitu ya. Ini bedanya beda apa, samanya sama apa nih, gitu. Dan saya hari ini akan coba untuk menyampaikan bahwa konteks daripada tema kita hari ini, beda tapi sama, bedanya itu bicara soal, mungkin ada yang bisa tebak di sini, bedanya bicara soal kepribadian. Jadi hari ini, beda tapi sama. Perbedaannya, kita sedang ngomongin konteks di dalam kepribadian. Jadi, di antara kita masing-masing di sini teman-teman punya yang namanya kepribadian yang berbeda-beda, ya. Pernah nggak sih kita mikir kalau menjadi orang yang banyak bicara itu nggak baik? Ataukah mungkin sebaliknya, menjadi orang yang suka menyendiri, ya, atau berdiam-diam diri gitu ya? Wah, lu kok diam-diam banget sih gitu di tengah perkumpulan, itu malah nggak baik, gitu. Sometimes kita berpikir, mungkin di antara kita mikir gitu ya, wah lu banyak ngomong, atau mungkin bahasa kasarnya, wah bacot banget lu gitu. Atau yang kedua, wah lu uh, kok diem banget sih gitu, ansos banget sih gitu. Dikit-dikit diem, nggak ngapa-ngapain dibilang ansos gitu kan, atau apa dan sebagainya. Nah, makanya kita tuh banyak banget variasi kepribadian, dan di antara kita mungkin tidak menutup kemungkinan untuk kita saling mempertanyakan satu dengan yang lain yang berbeda dari kita gitu. Yang kita anggap standar, yang kita anggap itu harusnya umum aja dilakuin sebagai manusia, belum tentu itu sama seperti yang dipikirin sama sesama kita, ya. Nah, makanya timbullah kayak kayak tadi ekspresi ekspresi kayak tadi, ngegas banget sih lu ngomong gitu, ganggu banget sih, nggak enak dengernya, ya, ke orang yang banyak ngomong. Atau mungkin kenapa sih lo diem terus bengong ya? Siapa di sini yang pernah digituin mungkin sama temennya? Terus aneh banget, atau mungkin yang lebih kritis ya. Jadi di antara kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan para pemikir kritis gitu. Dan mungkin ada kalanya di mana kita menemukan teman-teman kita kok mikirnya gitu sih gitu. Kok aneh banget cara mikir lo gitu. Kok bisa begitu gitu. Jadi kayak sometimes kita melihat sebegitu jelas perbedaan di antara kita-kita di sini gitu. Dan di sini sekali lagi yang jelas kita semua di sini terdiri dari variasi pribadi. Ray mungkin mirip, tetapi tidak sama seperti Zevanya. Kevin sudah pasti berbeda dari Agnes. Vini pasti berbeda dari Kak Hani, ya kan? And so on, gitu ya. Kak Cere pasti berbeda jauh dari Acen, apalagi kita-kita yang sudah mengenal Acen dan Kak Cere. Sudah pasti beda gitu. Nah, jadi sekali lagi,
kepribadian kita sebagai manusia, sekali lagi, penuh dengan variasi. Di sini kita sama-sama dapetin poinnya dulu ya, bareng-bareng. Dan, and it's okay, karena kenapa? Variasi kepribadian adalah realita ciptaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita, di tengah variasi kepribadian kita, saya sangat percaya kalau kita harus menjadi diri kita apa adanya. Terus mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir ya, menjadi diri apa adanya? Bukannya statement itu seringkali ambigu ya? Oke, kita akan masuk ke area sana. Namun, seringkali istilah menjadi diri sendiri apa adanya, seringkali istilah ini, you have to be yourself, just be yourself. Seringkali disalah tafsir, teman-teman. Makanya that's why it creates, ini menciptakan suatu keambiguan ketika kita mendengar kata-kata menjadi diri sendiri. Gitu. Seringkali menjadi diri sendiri apa adanya, tanda kutip, itu disalah tafsirkan sebagai alasan untuk melakukan kesalahan ataupun dosa. Ya kan ya? Siapa di sini yang pernah berlindung atas dasar menjadi diri sendiri, padahal sebenarnya pengen lari aja daripada dituduh karena dosa gitu. Saya. Mungkin di antara teman-teman di sini kalau ada yang mengaku, boleh banget juga raise hand atau gimana ya, atau kasih reaction. Nah, jadi seringkali statement menjadi diri sendiri apa adanya ini juga akhirnya malah jadi reason gitu untuk kita malah melakukan sikap-sikap yang intimidatif, mungkin sikap-sikap yang merugikan orang lain gitu, yang hanya mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Nah, jadi sebagai contoh ya, mungkin untuk bisa lebih jelas lagi. Ray, ini contohnya ya mungkin ya. Ray secara terus terang marah-marah sama Cio. Di sini ada Cio gak? Ada ya? Belum ada ya? Oke. Ray secara terus terang marah-marah sama Cio dan keluarin kata-kata berupa anjing, babi, sorry to say ya, ini contoh. Ya. Terus dilemparin lah ke Cio kata-kata itu, gitu. Ketika Ray ditegur dari cara Ray bersikap gitu, dan Ray ngomong gitu, ini diri gue apa adanya kok. Kalau lagi to the point marah-marahin orang, emang gue harus ngeluarin kata-kata ini, harus keluarin kebun binatang ini gitu. Sekali lagi, apakah ini yang dimaksudkan kita harus menjadi apa adanya? Oke, apakah ini menjadi alasan bahwa memang ya udah kita memvalidasi variasi kepribadian kita dan kepribadian kita seperti ini gitu? Apakah seperti itu? Nah, kemudian kita akan sama-sama lihat lagi. Pertanyaannya adalah, jadi here's the point. Menjadi, kita akan masuk ke bagian pertama ya. Menjadi diri sendiri. Bagaimana caranya? Apakah ada batasan untuk diri? Apakah harus dibatasi? Ataukah ini bukan bicara soal membatasi diri? Jadi bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama? Sekali lagi, apakah menjadi diri sendiri, bagaimana caranya? Apakah harus dibatasi atau gimana? Itu yang akan kita sama-sama cari tahu, bagaimana kita seharusnya menggunakan variasi kepribadian kita ini. Oke? So, teman-teman, let's deep dive in. Di dalam momen-momen bersejarah di dalam Alkitab, teman-teman, kita bisa melihat beberapa contoh variasi pribadi dari murid-murid Yesus sendiri. Ya, kita bisa lihat banyak hal. Pastinya, teman-teman, ya, siapa sih salah satu tokoh yang paling gampang kita kenalin kepribadiannya? Yang pastinya yang banyak banget dialognya di tengah-tengah kitab Injil. Yang jelas kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa memahami siapa seorang Petrus. Petrus adalah orang yang berani dan seringkali menunjukkan sifat spontanitas. Ya, kalau kata Komeng ya, spontan atau impulsif bahkan gitu. Spontanitas atau bahkan bisa ke arah impulsif gitu. Yang bertindak yang reaktif gitu ya, impulsif itu ya. Nah, sebagai contohnya, kita bisa lihat sama-sama, teman-teman bisa buka nanti, tapi kita nggak akan fokus buka di kitab ini. Cuman teman-teman kalau butuh referensi silakan bisa dicek di Matius 14 ayat 28 sampai 29. Di situ teman-teman, Petrus mengajukan diri untuk berjalan di atas air. Jadi ketika murid-murid Yesus pada kaget,
wah itu hantu gitu. Mereka nggak tahu itu siapa Yesus. Dan akhirnya Yesus ngomong gitu, ya ini dia gitu. Dan akhirnya Petrus langsung, kalau itu engkau gitu, aku ya Tuhan boleh tolong bantu aku untuk aku mau ke sana gitu. Ya udah silahkan gitu kan Tuhan gitu. Kalau bahasa sederhananya. Gitu. Dan akhirnya dia bertindak secara spontan, pengen jalan juga di atas air gitu, Petrus. Petrus menegur, dan kemudian kita lihat di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Petrus menegur Yesus setelah Yesus bicara soal kematiannya. Jadi Yesus pada saat itu di Matius 16 ayat 21 sampai 23 ngomongin tentang kematiannya bahkan sampai kebangkitannya, sampai good news-nya juga. Tapi Petrus langsung kayak ke-trigger sama perkataan Yesus bahwa Yesus akan mati begini 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 gitu. Terus akhirnya Petrus apa? Dia tegur gitu. Kiranya jangan terjadi seperti itu kepada engkau guru gitu. Dan akhirnya ya Tuhan Yesus malah ngebales kayak salah gitu, nggak kayak gitu Petrus. Nah, dan akhirnya kemudian yang paling jelas respon Petrus yang kita bisa lihat kepribadian dia adalah ketika Petrus secara spontan bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Di Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Itu adalah momen spontanitas Petrus yang paling tragis. Sangat tragis. Mungkin di antara kita ketika kita ngelihat kisah Petrus, siapa sih yang relate sama Petrus? Ya kita keep in mind dulu ya. Nah, next-nya, di sini ada variasi pribadi yang lain juga. Kita bisa melihat sosok siapa itu Thomas. Yang jelas ini bukan Thomas Alva Edison. Thomas menunjukkan sifat berpikir kritis dan skeptis. Ya, mungkin teman-teman jujur ya, saya adalah seorang salah satu fansnya pribadi Thomas sebenarnya di dalam Alkitab. Karena kenapa? Yaitu saya suka tipikal dia, punya pemikiran kritis, skeptis. Dan kita lihat bahwa Thomas itu tuh tipikal orang yang cenderung mempertanyakan bukti dari sesuatu yang hendak ia pegang atau percaya. Jadi dia tuh sama harus measure dulu nih, nggak gampang percaya orangnya, nggak gampang nekat taruh hidup dia buat itu, kalau dia bisa memperhitungkan resiko dan sebagainya untuk dia bisa mempercayai hal itu. Makanya Thomas tuh sebenarnya kalau dikatakan dia adalah orang yang skeptis, kritis, dan itu jujur justru kayak sebagai suatu safety, suatu pelindung buat dirinya supaya tetap aman dari segala penipuan lah or anything else like that gitu. Yang seperti itu. Ya. Nah, sebagai contoh kita lihat Thomas menuntut untuk melihat bekas paku. Tapi satu hal yang cukup menarik di tengah-tengah kritis dia, skeptisismenya dia, kita lihat ada satu kejadian yang sebenarnya malah kayak, wah ini dia nih kekurangan si Thomas gitu, kita lihat gitu. Nah, Thomas menuntut untuk melihat bekas paku pada tangan Yesus. Mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dituntut dia harus cucukin jari ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus yang telah bangkit. Sebelum Thomas memutuskan untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Alhasil apa? Yesus benar-benar nampak, disuruhlah si Thomas ngelakuin hal itu. Kita lihat ya, kepribadian Thomas, dia menuntut bukti, skeptis, kritis orang. Kemudian kita bisa melihat seorang Yohanes, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman yang apalagi yang sangat amat suka ya, mengutip Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Mungkin sudah sangat amat ternyung-nyung ya, kepribadian Yohanes itu seperti apa gitu. Wah, dia rasul kasih, dia seperti dia ini sabar dan sebagainya. Sebenarnya memang dia tuh disebut sebagai rasul kasih, teman-teman. Dan mungkin ketika kita dengar rasul kasih, kesannya kayak langsung, wah, nih orang baik banget ya, nih orang kayak tulus banget, ini banget. Tapi teman-teman, sebenarnya kepribadian Yohanes itu jauh daripada pandangan-pandangan yang cuman kita bisa tangkap secara permukaan. Kenapa Yohanes bisa menuliskan, jadi gini, kita lihat bahwa Yohanes itu menunjukkan sifat kepribadian yang penuh gairah. Dia adalah orang yang penuh gairah, passionate gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris tuh seringkali kosakata Indonesia itu terbatas ya untuk deskripsiin maksud daripada kata itu. Makanya dikatakan passionate, passion, fervent gitu. Nah, sebagai contohnya apa?
Yohanes jadi salah satu murid Yesus. Nah ini, makanya kita harus lihat dulu nih background-nya ya, teman-teman ya. Kenapa akhirnya pada akhirnya kita lihat sebegitu dalam gitu tulisan-tulisan dalam kitab-kitab Yohanes yang ditulis sama Yohanes gitu. Nah, kita lihat di sini salah satu refleksinya. Sebagai contoh, Yohanes menjadi salah satu murid ya. Ini mungkin agak mengagetkan. Tapi teman-teman, let's see. Di Markus 3 ayat 17, teman-teman ya. Yohanes menjadi salah satu murid yang meminta api turun dari sorga untuk membunuh. Hah, membunuh. Tadi bukan Rasul kasih. Membunuh orang-orang Samaria oleh karena mereka menolak untuk membantu Yesus. Itu Yohanes loh, guys. Nah, di sini makanya yang saya pengen coba highlight adalah kepribadian Yohanes ini adalah kepribadian yang passionate. Dia fervent orangnya. Kenapa passionate? Dia rela untuk apa ya? Rela untuk melakukan sesuatu, menginisiat sesuatu berdasarkan passionnya terhadap sesuatu. Dia rela melakukan segala sesuatu, dia rela untuk ambil resiko untuk bisa menginisiasikan sesuatu yang penting supaya apa? Supaya dia bisa menggenapi, dia bisa menyenangkan. Kayak dalam konteks ini kita bisa lihat ya, Yohanes itu begitu passionate untuk bisa ikut Yesus. Maka ketika dia lihat gurunya dipermainkan atau kayak ditolak gitu, bahkan nggak mau dibantu sama orang-orang Samaria, bahkan Yohanes sampai bisa mengeluarkan reaksi seperti itu. Biarlah api turun dari sorga buat hancurin mereka gitu. Jadi di sini kita bisa lihat suatu ikatan kepribadian emosional daripada pribadi Yohanes terhadap Yesus gitu. Sehingga dia se-passionate itu, se-fervent itu. Yohanes bahkan di Markus 3 ayat 17 tadi itu referensinya, bahkan Yohanes itu dijuluki anak guru. Ya, jadi the son of thunder, bukan Thor ya. Kalau di Alkitab itu son of thunder-nya Yohanes. Ya. Jadi anak guru. Yohanes juga jarang tampil sebagai juru bicara, teman-teman. Yang sering bersuara adalah tadi kita udah sama-sama lihat Petrus, Thomas, atau bahkan juga Filipus. Kalau kita bisa baca sama-sama kitab Injil bareng-bareng. Yohanes terlihat cenderung lebih memilih posisi yang observasional. Jadi salah satu variasi kepribadian di dalam Alkitab kita lihat Yohanes, dia orang passionate, dia adalah orang yang observant juga gitu dan sebagainya. Maka kita bisa lihat juga hasil-hasil daripada karya tulis Yohanes yang nanti kita akan sama-sama lihat. Gitu. Nah, sekali lagi di antara semuanya tadi kita udah lihat Petrus, Thomas, Yohanes, dan masih banyak lagi. Kita bisa mengeksplorasi melalui catatan bersejarah dalam Alkitab. Sekali lagi, kita bisa melihat begitu banyak variasi kepribadian yang ada di dalam Alkitab, teman-teman. Baik itu dalam Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru kita bisa melihat sebegitu jelas gitu. Nah, maka sekali lagi sesuai dengan statement di awal tadi, variasi kepribadian adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengkehendaki kita berbeda-beda secara kepribadian. And sekali lagi, it's really, really fine. Karena semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Namun pertanyaannya, jadi apa yang salah? Tadi di bagian awal kita udah sama-sama melihat gitu. Ketika saya mencoba untuk menggunakan statement menjadi diri sendiri apa adanya, saya justru malah cenderung mencoba menggunakan statement itu untuk menutupi dosa-dosa saya. Kayak, wah iya emang gue orangnya ngomongnya kayak gini kok. Ngomongnya kebun binatang seperti ini kok gitu. Ini diri gue, ini pribadi gue jadi diri gue sendiri apa adanya. Oh, gue orangnya emang nggak pedulian kok sama orang. Ini diri gue sendiri apa adanya. Gue nggak perlu ngubah itu karena itu base my core of life. Itu my core of personality. Oh, gue emang gue orangnya suka mikirnya negatif kayak gini mulu terhadap orang gitu. Ya gue udah langsung ngecap label sekali, udah gue nggak ada kesempatan untuk orang itu berubah dalam pandangan gue. Karena emang orangnya begitu. Kalau lu mau ngubah pandangan gue, orang itu yang harus buktiin sendiri, sujud ke gue bahkan. Nggak mungkin kita kalau overemphasize bisa kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa melihat bahwa satu sisi kita punya variasi kepribadian itu really fine. Tapi sebenarnya apa yang salah di balik variasi kepribadian kita? Pertanyaannya, apakah kita harus membatasi sifat kepribadian kita? Apakah harus dibatasi sekali lagi? Atau sebenarnya ini bukan bicara sekali
lagi, ini bukan bicara soal dibatasi atau enggak, tapi ini bicara suatu hal yang lain. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, teman-teman, apakah perlu dibatasi atau enggak? Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama? Jawabannya cuma bisa kita temuin ketika kita sama-sama melihat sebenarnya apa sih yang ada di dalam kepribadian kita. So, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita nggak akan fokus di banyak ayat, cukup kita melihat dari satu konteks ayat aja. Untuk sama-sama kita renungkan, kita resapi, kita rasakan, kita nikmatin. Mari kita buka sama-sama Kolose 3 ayat 5. Teman-teman, mari kita buka Alkitab. Kolose 3 ayat 5. Oke. Untuk teman-teman yang sudah buka Alkitabnya mungkin bisa kasih reaction biar saya juga bisa lihat siapa aja yang udah ready. Oke, Kak Hani udah ready. Kak Santa udah ready, Chelsea udah ready. Oke. Hampir semua udah ready. Oke. Alright. Kalau begitu, saya akan membantu untuk membaca bagi teman-teman semua ya. Baiklah. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya izin lanjutin sampai ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Saya membacanya di versi terjemahan baru 2 ya, jadi mungkin sedikit berbeda dari TB 1, tapi pada intinya poinnya sama. Kita akan fokus sama-sama di Kolose 3 ayat 5, teman-teman semua. Di sini, saya ingin request kita sama-sama untuk fokus pada kata yang di-highlight di sini. Pertanyaannya tadi, kita balik ke pertanyaan sebelumnya sebelum kita baca ayat ini. Apa sih yang ada, what's wrong di dalam diri kita? Apa yang ada dalam diri kita? Sama-sama, teman-teman. Dari Kolose 3 ayat 5, kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada segala sesuatu yang duniawi. Maksudnya apa segala sesuatu yang duniawi ini? Masih abstrak. Dan ayat Alkitab menjelaskan dengan terus terang, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada hal di dalam diri kita yang harus dimatikan. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat ya dari semuanya ini, gitu ya, dari percabulan, dari kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sebenarnya ini bicara tentang apa sih pertanyaannya? Jadi oke lah, kita udah tahu jelas-jelas, oke segala sesuatu yang duniawi, ini semua percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama juga penyembahan berhala. Tapi semuanya ini kita bisa rangkum dalam satu kata, teman-teman sebenarnya. Apa? Jadi apa yang ada di dalam diri kita, maka kita dapat mengenali bahwa semua ini, semua yang tadi disebutin tadi, merupakan buah daripada tendensi hati kita sebagai manusia yang memprioritaskan diri sendiri. Alias apa? Ego manusia. Ego kita. Kenapa? Kita coba kaitkan, teman-teman. Percabulan. Orang berbuat cabul apa? Karena ego. Karena mementingkan kepentingan sendiri. Kenajisan. Hawa nafsu. Kenapa orang buka situs porno? Kenapa di antara kita manusia suka buka situs porno? Karena kenapa? Kita pengen cukupin kepuasan kita. Tidak di dalam waktu yang tepat. Tidak di dalam pernikahan. Dan kita coba untuk sok itu dari internet. Kenapa? Bahkan ya, kita lihat ya, kalau soal hawa nafsu gitu. Tadi malam saya sempat ngebuka threads gitu ya. Di sini siapa yang main threads? Selain Kak Cere, pasti ada beberapa ya yang main threads. Dan jujur ya, teman-teman ya, ketika saya buka threads, saya nggak tahu mungkin di antara teman-teman yang sudah pernah main Twitter, sangat amat mungkin terekspos dengan konten-konten yang sangat amat ini ya, penuh dengan hawa nafsu ya. Nah, tapi kalau di threads, saya melihat banyak banget orang-orang, baik cowok atau cewek, itu melakukan yang namanya, ya udah mereka mencoba untuk seolah-olah
menjual diri mereka. Kayak kayak menunjukkan kehausan mereka untuk berbuat seks. Menunjukkan kehausan mereka untuk berbuat sesuatu hal yang ya udah kayak relation for fun gitu. Kayak friends with benefit and else like that, teman-teman, di threads. Saya tidak kaget ketika ngeliatnya karena memang inilah realita kita sebagai diri manusia. Kita adalah orang-orang yang ingin mencukupi hawa nafsu kita sebelum pada waktunya. Dan kita seringkali mencoba untuk melarikan dirinya kepada hal yang salah. Dan kemudian saya juga melihat bahwa tadi juga sempat saya ngobrol sama Daniel ya, Acen ya. Tadi sempat jalan pulang dari gym sebelum dia ke rumah kacernya sekarang lagi dalam satu frame nih. Nah, saya kan ya akhirnya tadi sempat berdiskusi sama dia gitu, tentang yang namanya nafsu jahat. Nah, mungkin di dalam bahasa Inggrisnya teman-teman ya, nafsu jahat ini tuh semacam kalau saya mungkin bisa baca itu di versi NASB itu dikatakan sebagai evil desire gitu. Evil desire gitu. Jadi kayak suatu keinginan yang jahat, bahkan kita bisa literasikan, kita coba translate kepada ambisi. Ambisi yang jahat, teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang penuh dengan ambisi untuk memperkaya diri sendiri tanpa memedulikan orang lain? Berapa banyak di antara kita yang hanya sekedar mementingkan, oke, how I can win, tapi kita nggak peduli, bodo amat. Berapa banyak, oke, kita sekarang praktikal ya, berapa banyak di antara kita, ketika kita merumuskan resolusi buat tahun 2025, tahun ini, kita cuma ngelis hal-hal untuk diri kita sendiri. Kita nggak ada tuh pikirin orang lain gimana, kita mau ngebantu orang gimana. Siapa di antara kita yang hanya benar-benar ngelihat diri kita dengan segala ambisi kita? Kita nggak peduliin umat Tuhan, kita nggak peduliin sesama kita, bodo amat mereka mau masuk neraka atau sorga, yang penting kita happy. Dan juga keserakahan. Teman-teman, ini semua adalah penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala, maksudnya apa? Berhala apa yang kita sembah? Kita sedang menyembah diri kita sendiri, teman-teman. So that's why the problem di dalam diri kita, yang mendominasi kepribadian kita, yang mendominasi cara kita berekspresi, adalah ego, adalah dosa. Dan di sini teman-teman, saya gambarkan suatu analogi. Bagian kedua, kita ngomongin tentang inilah problem kita. Apa yang menjadi kompas hidup kita, yang menjadi kompas kepribadian kita. Di sini saya gambarkan kompas ya, gambar kompas, yaitu ego. Ini diri kita, dan kompas kita, bagaimana kita berekspresi, cara kita berpikir, cara kita berinteraksi kepada orang, dan sebagainya, dengan segala perbedaan, inilah yang mendominasi cara kita melakukan itu semua. Inilah cara kita. Dengan keegoisan kita, kita mengekspresikan kepribadian kita. Teman-teman. Dan di sini, kita menggunakan sebagai orang berdosa, saya dan saudara semua, teman-teman sekalian, kita menggunakan setiap ekspresi kepribadian kita yang penuh variasi untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita menjadi diri kita sendiri apa adanya untuk mencapai kepuasan pribadi di dalam keberdosaan. Kita menjadi diri kita sendiri apa adanya dengan bebas mengekspresikan kepribadian kita, menggunakan suatu kompas yang tadi kita selalu lihat, yaitu ego kita, teman-teman. Kita marah karena keinginan kita nggak dipenuhi sesama kita. Kita menyalahkan dan memarah-marahin orang terdekat kita oleh karena keinginan kita yang nggak begitu penting tidak dipenuhi sama mereka. Juga mungkin alih-alih kita berkomunikasi, daripada kita ngomongin, kita berkomunikasi dengan baik-baik, kita lebih suka berdiam diri oleh karena sesama kita nggak penuhin ekspektasi kita di dalam relasi kita dengan dia. Bahkan kita seringkali di antara kita mengekspresikan dengan cara yang begitu kelihatan frontal, atau mungkin sebaliknya ada di antara kita untuk mengekspresikan sikap kita yang egois dengan cara mengisolasikan diri. Jadi sekali lagi, apakah sifat kepribadian yang penuh variasi harus dibatasi?
apakah kepribadian kita ini yang variatif harus dibatasi? Tidak. Tapi apa, sekali lagi, yang perlu diubah adalah sifat, apa yang mendasari sifat kepribadian kita. Yang harus tadi Alkitab katakan apa? Dimatikan. Yaitu apa? Ego. Kompas kepribadian kita secara natural adalah ego kita. Yang sekali lagi harus kita matikan di dalam diri kita. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Karena pada dasarnya kita tidak sanggup, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bakal mungkin kita bisa mematikan ego kita dengan mengandalkan segala, karena natur kita egois gitu. Kita emang udah egois gitu. Gimana caranya gitu? Gimana cara kita mematikan ego yang ngediktein setiap ekspresi kepribadian kita ini, teman-teman? Nah, sekali lagi, saya akan coba untuk bacain ayatnya kembali untuk menjadi suatu kekuatan buat kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kata matikanlah di sini, teman-teman, itu diambil dari bahasa Yunani nekro. Nekro ini artinya to put to death, to render ineffective, menjadikannya tidak efektif lagi. Menjadikan ego ini tidak efektif untuk mempengaruhi bagaimana kita berekspresi dengan kepribadian kita. Menjadikan ego ini supaya tidak lagi kita tidak dikendalikan daripada power, daripada kuasa, daripada ego kita untuk kita bisa berekspresi dengan kepribadian kita. Di sini kata matikan itu bicara soal itu, teman-teman. Dan sekarang caranya gimana? Caranya gimana? Untuk kita bisa melihat bagaimana caranya, mari kita sama-sama melihat bagaimana kita lihat Petrus di dalam penghujung kehidupannya, bagaimana kita lihat Yohanes dalam penghujung kehidupannya, bahkan nanti kita lihat Paulus juga. Kita akan sama-sama balik lagi ke kisah tokoh yang tadi. Tokoh yang penuh dengan variasi kepribadian tadi. Kita sama-sama lihat ya, teman-teman. Tadi kita ngelihat bahwa Petrus adalah orang yang berani dan seringkali menunjukkan sifat spontanitas dan impulsif ya. Pertanyaannya, apakah kepribadiannya berubah? Sekali lagi, tidak. Kenapa? Teman-teman, here's the good news. Tuhan pakai ekspresi kepribadian Petrus untuk memberitakan Injil. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-47, kita bisa lihat bahwa Petrus tuh berkhotbah kepada 3.000 jiwa, dan 3.000 jiwa ini bertobat, teman-teman. Memberi diri dibaptis. Dan ini berasal daripada, kalau kita bisa lihat ya, ketika peristiwa Pentakosta itu, banyak orang bingung terhadap fenomena Pentakosta itu. Maka hanya sekian waktu saja, nggak dalam persiapan 1 minggu, tiba-tiba Petrus dalam beberapa sekian waktu, dia langsung spontan menyiapkan diri untuk berkhotbah pada saat itu. Nah, di sini kita lihat ya, ada sisi kepribadian Petrus yang dipakai sama Tuhan, bahkan untuk tujuan yang mulia. Dan di sini bahkan kita lihat ya, bagaimana akhir kehidupan Petrus. Bahkan lewat catatan sejarah, teman-teman, Petrus itu pas dia hendak dihukum mati karena imannya sama Tuhan Yesus, dia bahkan request, ini spontan juga guys, dia request untuk disalib terbalik. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak layak untuk disalib sama seperti Yesus disalib. Gokil kan? Dan akhirnya itu menjadi suatu cerita yang kita bisa sama-sama perdengarkan hari ini. Nah, teman-teman, kita juga mengingat bahwa Yohanes menunjukkan sifat yang penuh gairah, passionate, fervent. Yang tadi dia, ketika dia komit kepada sesuatu hal, dia akan terus fight for it. Dia akan berjuang untuk itu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ia pun, tadi kita lihat Yohanes orang yang observasional, pengamat. Tuhan pakai dia, Tuhan menggunakan ekspresi kepribadiannya untuk menulis kitab Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, kitab Wahyu bahkan, ya. Dan ia dijuluki sekali lagi Rasul Kasih. Dan pesan-pesan tulisannya mengimplikasiin passion yang mendalam. Kita bisa sangat menikmati kekayaan daripada ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan yang dituliskan melalui Rasul Yohanes. Sebagai tambahan, Rasul Paulus bahkan, teman-teman, adalah orang yang sangat keras di dalam tradisi Yahudi ketika ia berusaha membasmi orang-orang Kristen yang ia cap sebagai orang yang tidak bertuhan. Karena dia berpikir bahwa Yesus adalah manusia, kenapa disembah sebagai Tuhan?
gitu. Akan tetapi setelah Yesus menemukan dirinya, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hidup Paulus, Paulus tetap menjadi orang, apakah Paulus berubah? Enggak, dia tetap menjadi orang yang keras. Namun, keras bukan untuk menghancurkan, namun keras untuk membangun jemaat Tuhan di mana-mana. Dan mungkin di antara kita adalah hasil daripada pelayanan Paulus. Karena kenapa? Paulus banyak menginjili orang-orang yang non-Yahudi. Jadi sekali lagi, teman-teman, balik lagi pertanyaan tadi. Apakah mereka tetap menjadi diri mereka sendiri? Apakah harus menjadi diri sendiri? Iya. Dan mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Namun, sekali lagi, mereka telah berproses untuk mematikan ego. Untuk dapat melayani Allah. Untuk mereka bisa akhirnya, yang tadi kita sama-sama lihat gitu, begitu banyak bukti-bukti kehidupan mereka yang akhirnya kita lihat, gila, gokil. Ini adalah hasil buah daripada pelayanan kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa mereka berhasil berproses untuk mematikan ego mereka untuk melayani Tuhan. Mereka berproses untuk menggunakan ekspresi kepribadian mereka untuk melayani Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita lihat bukti-bukti ini? Bagaimana? How come? Gimana? Sebenarnya kita udah sama-sama tahu jawabannya, teman-teman. Di dalam konteks ayat 5 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi tadi, teman-teman. Ini ayat ini bicara di dalam konteks di mana bagian firman Tuhan yang ngebahas soal bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, teman-teman, Kristus memberikan kita kekuatan, teman-teman. Ketika kita merenungkan bagaimana Yesus mati dan bangkit untuk kita, dia datang untuk membebaskan kita daripada keberdosaan diri kita, teman-teman. Dia datang untuk memberikan firman-Nya yang memerdekakan kita, sehingga kita punya suatu kerinduan yang baru. Kita punya suatu keinginan yang baru untuk bisa, yes Tuhan, aku mau menyangkal diri, memikul salib dan ikut Engkau. Yes Tuhan, aku pengen untuk, yes, aku mau ikut Engkau. Aku mau deny egoku, dan aku pengen untuk ikut Engkau. Maka di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa kematian Yesus seharusnya menuntun kita kepada kematian ego diri kita sendiri. Kematian Yesus seharusnya menuntun kita kepada kematian ego diri kita sendiri. Dan teman-teman, di sini saya coba gambarkan tadi, ada analogi yang saya gambarkan. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada orang dengan kompas, dan kompas moralnya ini, kompas kepribadiannya ini adalah ego. Dan di sini saya coba gambarkan untuk membantu kita memvisualisasikan. Ketika kita menjadi manusia baru, kompas kita ini bukan lagi ego kita. Tapi kompas kepribadian kita adalah salib. Ini saya gambarkan bentuk kompas juga, tapi saya coba bentukan sesuai dengan salib. Kompas kepribadian kita, bagaimana kita mengekspresikan kepribadian kita. Inilah kompasnya, Kristus. Kematian Yesus yang mendominasi hidup kita, sehingga kita bisa berproses sekali lagi mematikan ego kita. Dan teman-teman semua, jadi bagaimana sekali lagi untuk menjadi diri sendiri apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama? Caranya adalah kompas kita yang harus diubah dari ego menjadi Kristus. Kita mengekspresikan kepribadian kita bukan untuk kepentingan ego kita lagi, tapi untuk kepentingan Kristus. Ini sebagai penutup, teman-teman. Jikalau Allah telah beranugerah, kalau kita menyadari kalau Tuhan sudah beranugerah kepada kita, teman-teman, untuk membuat kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Here's the thing. Mungkin di antara kita, teman-teman, kita berpikir bahwa, aduh, kayaknya susah deh gue untuk berproses. Saya kayaknya nggak bisa deh gitu untuk matiin ego saya. Saya kayak nggak bisa deh untuk kayak, ya, berhenti membuat excuse gitu untuk melindungi diri saya daripada tuntutan atas dosa saya gitu. Teman-teman, kalau Tuhan sudah beranugerah untuk kita percaya Yesus itu adalah anugerah, betul? Kita percaya. Dan kalau Tuhan sudah beranugerah untuk kita bisa beriman sama Tuhan Yesus, maka Tuhan pun, Allah pun juga beranugerah untuk membuat kita sungguh-sungguh untuk berproses dalam mematikan ego kita. Karena keselamatan mendatangkan juga kekuatan bagi kita untuk kita bisa mematikan ego kita.
Supaya apa? Supaya kita, sekali lagi, dapat menggunakan setiap ekspresi kepribadian kita menjadi diri sendiri yang ditujukan untuk melayani Tuhan dan sesama. Sebagai contohnya seperti apa? Mungkin saya coba angkat ini ya, angkat suatu contoh yang mungkin happening di tengah teman-teman di reveal gitu ya. Kita di sini nggak ada Wellman ya di sini. Oke. Mungkin saya akan coba ambil contoh Wellman gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu Wellman, manusia baik-baik saja Wellman. Nah, Wellman ini bukan Elman. Wellman ini dia tuh adalah tipikal orang yang berpikir kritis gitu ya. Dia berpikir kritis, dia adalah orang yang cukup ya pokoknya kayak lebih cenderung untuk ya observasional sebagai gitu-gitu lah ya. Wellman ini mungkin mirip-mirip Yohanes ya. Kita doakan dia seperti Yohanes ya. Nah, akhirnya kepribadian dia, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia. Dia pakai kepribadiannya untuk akhirnya membuat suatu akun pelayanan yang namanya Warung Sejarah. Ya, ini partnernya ada Daniel, ada Jepanya juga di sini ya. Warung Sejarah. Jadi di situ mereka mencoba untuk membahas sejarah-sejarah di tengah untuk di dalam kekristenan gitu. Dan diangkat dengan cara yang santai. Ya, silakan di subscribe di YouTube ya teman-teman ya. Itu cara mereka. Jadi the point is gini. Ketika kita melayani teman-teman, kita tidak harus menjadi ibarat kata gini. Oke, yang namanya pelayanan harus merah dan biru gitu. Oh, kalau merah kayak gini gitu, harus begini tok gitu. Yang biru kayak gini enggak. Cara kita melayani pastinya bervariasi sesuai dengan cara kita berekspresi. Sebagai contoh mungkin saya juga. Saya adalah orang yang suka banget ngobrol secara natural. Saya adalah orang yang suka ya udah kayak nggak mau terlalu ribet ngomongin firman. Saya nggak mau yang sampai kayak pendeta nguliknya abis-abisan gitu dan sebagainya untuk dipublikasiin di Instagram. Maka saya akhirnya mendevelop lah akun Sampah Jadi Bejana. Supaya apa? Saya pengen ngebawa firman dengan cara yang santai. Gitu. Karena kepribadian saya lebih suka ya udah lebih chill, lebih lebih natural, mungkin lebih kayak Petrus ya, spontan gitu. Dan saya tuangkan di Sampah Bejana. Dan apakah teman-teman harus seperti saya? Tidak. Teman-teman punya gayanya sendiri. Teman-teman punya caranya sendiri untuk mengekspresikan diri teman-teman untuk bisa melayani Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa sekali lagi, so apakah menjadi diri sendiri apa adanya harus? Kita review lagi. Jadi tidak dibatasi ya. Kita sudah sama-sama tahu. Jadi caranya itu bukan membatasi diri kita. Kita menjadi diri sendiri, kita tetap menjadi diri sendiri, tapi di dalam dengan kompas yang tepat, yaitu apa? Kristus yang menjadi dasarnya. Sehingga kita menggunakan ekspresi kepribadian kita untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini saya berbicara dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Saya bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu itu betul mengingatkan hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkan di sini. Kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menggunakan ekspresi kepribadian kami dengan yang begitu variatif ini Tuhan. Untuk bisa melayani Engkau. Untuk bisa melakukan segala sesuatunya bukan berdasarkan ego kami, tapi kami mau memusatkan pikiran kami untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan sesama kami di dalam Kau Tuhan. Bantu kami, guide kami dalam firman-Mu, dan kami mau Tuhan, Kau bentuk ini kami, diri kami, dan kami siap untuk melakukan apa yang Kau mau. In Jesus' name, we pray. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Thank you. Oke, thank you so much, Ray. Mungkin teman-teman yang